begitu. Ini Bu Dini juga ada ya di sini. Halo Bu Dini. Lagi. Monggo Bapak Ibu bisa nge-share Google Meet-nya ke grup-grup kemarin. Ya, Kep. Oke, siap. Oke. Lagi Bu Dini lagi jalan ini Bu ya. Monef. Enggak, Sudah Kep belum? lagi sambil ngecek. Oh, ngecek. Ngecek apa? Ngecek yang verbal. Verbal. Oh iya. Oke. Sebentar, Pak Sigit ini dari sebentar, dari mana ya? Dari Cilacap, Pak. Dari Cilacap, Pak ya. Iya, SMP Bentar, ini dulu. 2 Sekihan. Nanti hari Jumat ini lagi Pak ya kita Pak ya? Iya, Pak. Hari Jumat. Bersama Kepala Dinas ya? Oke. Oke. Pak Sigit dari Cilacap, Pak Waluyo dari Sukoharjo, 5.13. Pak Ibnu dari Bumi Jiwa itu Kabupaten Tegal ya. Kemudian Bu Tri Jatipuro itu mana Bu ya? Yes. Karanganyar, Pak. Oh, Karanganyar ya. Oke. Oke. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sahabat teknologi menghendaki bisa berkolaborasi dengan dinas bisa ini apa? Saya hubungkan dengan rekan-rekan Kokapten di kabupaten kota. Selama ini yang biasa berkoordinasi bersinergi dengan dinas kabupaten kota itu rekan-rekan Kokapten. Jadi kaitannya dengan platform teknologi. Jadi nanti kolaborasinya bisa lebih oke, lebih berdampak. Moderatornya siapa ini Bu nanti? Moderatornya gantian, Pak. Cuman yang jadi MC-nya saya. Oke. Baik. Nanti saya bantu kalau sudah siap Ridi nanti sampaikan nanti saya bantu untuk apa untuk rekaman. Begitu ya. Oke, terima kasih, Pak. Saya di ini dong. Virtual backgroundnya Pak bisa dikirim Pak. Pak Sigit. Virtual backgroundnya ada Pak. Saya minta. Ada Pak. Oke. Saya japri di WA nih Pak Fah. Virtual background-nya. Oke, siap. Bagi teman-teman yang mau join untuk menggunakan virtual background ada di kolom chat, ya. Monggo silahkan di-download untuk virtual background-nya.
Putri bisa dimulai. An- Sudah bisa dimulai kah? Bisa, Bu. Oke. Selamat siang sahabat teknologi di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita sehingga kita bisa bergabung dengan webinar seri 3 pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kami juga mengucapkan terima kasih banyak terhadap sahabat yang sudah bergabung dengan webinar seri 3 kali ini. Semoga sahabat semua mendapatkan manfaat yang nantinya bisa diaplikasikan ataupun di ATM di pembelajaran di instansi yang sahabat naungi. Webinar seri 3 kali ini bertajuk Akrab, Aksi Rabu Berbagi. Nah, pasti sahabat penasaran, apa sih yang mau dibagikan pada Rabu kali ini? Nah, ini kita punya banyak yang mau dibagikan. Di antaranya pedet, canting, majar komter, dan eksinuli. Yo, Pasti sahabat tambah penasaran, pedet itu apa ya? Gitu ya. Nah, yang pertama adalah pedet itu inovasi pembelajaran menggunakan Padlet. Hal itu adalah inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan sahabat teknologi kita tahun 2023 Bapak Panoyo dari SMK Negeri 3 Sukoharjo. Kemudian yang kedua adalah canting. Inovasi pembelajaran menggunakan kelas point dan TTS silang. Hal tersebut sudah dilakukan praktik baiknya oleh Ibu Tri Susilowati yang berasal dari SMK Negeri Jatipuro. Yang tak lain adalah saya sendiri. Dan yang ketiga adalah majar komter. Itu adalah inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Sigit Purnama yang berasal dari SMP Negeri Kesugihan Cilacap. Dan yang terakhir, yang keempat adalah eksinuli, yaitu inovasi pembelajaran dengan aplikasi Android, numerasi, dan literasi. Beliau berasal dari SMP ya, belajar dari SMP. Nah, keempat narasumber tadi nanti akan saling memaparkan aksi atau praktik baik yang pernah dilakukan beliau di instansinya masing-masing. Semoga para sahabat bisa mendapatkan manfaat setelah menyimak ini dan mendapatkan ide kreatif ataupun variatif dalam membuat media pembelajaran bagi anak-anak. Nah, sebelum aksi Rabu Berbagi, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama agar kita semua nanti menjalani webinar pada siang kali ini dengan lancar dan mendapatkan manfaat sesuai yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum para narasumber memaparkan aksi praktek baiknya di instansinya masing-masing, kita simak dahulu opening speech dari master kita, yaitu Duta Teknologi Kemdikbudristek Jateng tahun 2018, Bapak Fahrudin Sujarwo. Untuk beliau Bapak Fahrudin Sujarwo, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tri Susilowati, Bapak Ibu sekalian, hadirin peserta webinar Akrab hari ini, Rabu 18 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang bahagia ini bisa membersamai Bapak sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya ya di mengikuti webinar sesi ketiga ini, Akrab, Aksi Rabu Berbagi Inovasi Pembelajaran Canting Padlet eksinuli majar komter. Betul nggih? Mudah-mudahan saya nggak keliru sebutkan. Ini luar biasa ini. Jadi praktek baiknya ini nanti akan didiseminasikan oleh
Ibu Tri Susilowati dari SMK Negeri Jatipuro, kemudian Bapak Ibnu Rizaki dari SMPN 51 Atap Bumi Jiwa, Bapak Sigit Purnama dari SMP Negeri 2 Kesugihan, dan Bapak Waluyo SMK Negeri 3 Sukoharjo. Saya pikir ini hal yang sangat, menginspirasi ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan praktek-praktek baik dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Harapannya itu nanti bisa menjadi motivasi, menjadikan inspirasi di dalam menghadirkan pembelajaran bersama siswa. Tentunya, apa yang nanti akan disampaikan ini adalah untuk transformasi digital pembelajaran. Sebagaimana kita sudah pahami bersama di kurikulum merdeka ini ya, eee, Bapak Ibu guru, insan pendidikan, peserta didik itu diharapkan bisa menggunakan teknologi di dalam proses pembelajaran. Ada beberapa platform yang sudah yang sudah diberikan, yang sudah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi, akun belajar, kemudian ada PMM, lalu juga, Canva, lalu ada Siplah, Tanya Bos, itu tentunya harapannya bisa menggantikan ya, merubah ya pola kerja insan pendidikan yang tadinya manual menjadi digital. Nah, di dalam proses pembelajaran pun demikian, apa yang nantinya akan didiseminasikan, yang akan disampaikan oleh Ibu Tri, Pak Ibnu, Pak Sigit, dan Pak Waluyo ini adalah praktik baik dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Dan harapannya tentu, kita bisa menghadirkan pembelajaran yang menarik kepada siswa, kepada peserta didik, sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan zamannya. Jadi, apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali ya, "Didiklah anak itu sesuai dengan zamannya." Dan saya pikir itu, saya ucapkan selamat, belajar Bapak Ibu, akan banyak praktik baik, akan banyak inspirasi yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan melalui narasumber-narasumber, Pak Tri, Ibu Tri, Pak Ibnu, Pak Sigit, dan Pak Waluyo. Ikuti sampai tuntas ya, ikuti sampai rampung, dan tentunya nanti akan mendapatkan banyak manfaat dari situ. Saya pikir itu Ibu Tri, terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan ke Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas opening speech-nya Pak Fahrudin Sujarwo. Nah, memasuki yang pertama yaitu untuk pemaparan dari aksi PEDET, yaitu inovasi pembelajaran dengan menggunakan Padlet yang akan disampaikan oleh sahabat teknologi 2023 dari SMK Negeri 3 Sukoharjo. Kepada beliau Bapak Waluyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Tri yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat teknologi yang saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Waluyo dari SMK Negeri 3 Sukoharjo. Kebetulan saya pada inovasi pembelajaran kali ini akan menyampaikan tentang PEDET, ya, pembelajaran berdiferensiasi dengan Padlet. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu? Misalnya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana guru hanya mengembangkan pelajaran mereka berdasarkan tingkat pengetahuan, referensi belajar, dan minat siswa. Di samping itu, guru juga mengakui perbedaan antara individu siswa yang memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Ada 4 faktor yang penting, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Itu sangat mempengaruhi di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, kenapa Padlet yang harus kami sampaikan di sini adalah Padlet merupakan platform kolaboratif yang memungkinkan pengguna untuk membuat papan buletin digital yang interaktif
atau dikenal sebagai majalah dinding online, di mana siswa akan sangat tertarik dengan pembelajaran ini. Tanpa menggunakan buku atau kertas, dia bisa menulis, kemudian bisa menyampaikan unek-unek atau pikirannya di dalam Padlet tersebut dengan menggunakan gadget atau HP masing-masing. Di samping itu juga bisa menggunakan komputer di lab komputer pada saat saya mengajar. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian di dalam fitur Padlet ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu bahwasanya di dalam Padlet itu mengorganisasikan tentang ide-ide secara visual, bisa melalui sebuah peta, papan, atau kanvas, dan dapat mengelompokkan dan kita sortir postingan berdasarkan beragam properti. Kemudian di samping itu bisa membuat postingan tentang semua hal, baik itu gambar, audio, video, maupun segala yang bisa kita postingkan di sana. Bisa kita tambahkan berkas tautan ataupun cuitan di dalam halaman web apapun. Kemudian di dalam Padlet juga mengekspresikan tampilan sesuai selera. Bisa menyajikan beragam wallpaper atau dapat mengunggah wallpaper itu sendiri, dan dapat menambah opsi warna postingan yang serasi dengan pilihan font yang ditaruhkan, dan menambahkan kustomisasi favorit icon dengan lebih dari 1000 emoji. Bisa kita lihat di papan atau gambar yang sudah kami tampilkan. Kemudian tampilan user interface yang sangat menarik, sehingga banyak orang tertarik di situ, baik dari tombol, tipografi, dan grafiknya, juga memiliki pixel yang sempurna. Postingan diukur dan disejajarkan secara otomatis, pelatih hijau berkas yang jelas dan warna-warna pilihannya. Kemudian bisa kita kolaborasikan dimanapun dan kapanpun, dengan siapapun, ya, dengan pembaruan langsung pada layar bersama, dapat memberikan komentar, buat pilihan, dan suka postingan, bisa menampilkan notifikasi, dorongan, dan surel atau yang lain, sehingga kita bisa berkolaborasi tidak hanya di sekitar kita, tetapi bisa antar negara dan antar benua. Kemudian di dalam Padlet juga bisa menyajikan bagikan dengan membagikan dengan banyak cara, yaitu bisa dengan tautan atau kode QR, menyematkan di mana saja dan dapat diekspor ke PDF dan lain sebagainya. Kemudian penggunaannya juga sangat fleksibel, bisa melalui web, Chromebook, Mac, PC, iOS, Android, dan bisa dengan banyak bahasa yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk pengaturan privasi bisa menjadi private, bisa kita lindungi dengan kata sandi atau sepenuhnya secara umum. Dapat juga menentukan siapa yang dapat melihat dan siapa yang dapat berkontribusi di dalam pengaturan Padlet tersebut. Kemudian implementasi inovasi pembelajaran PEDET, ya, pembelajaran berdiferensiasi dengan Padlet, yaitu yang pertama, sebelum saya menyampaikan inovasi, ini adalah proses kegiatan awal, di mana pada tugas pembatik yang kedua ini kami lakukan, di mana saya baru menggunakan secara manual. Kita terangkan tentang pembelajaran di awal dengan berdoa dan lain sebagainya, kemudian safety commitment, kemudian kerapian dan lain sebagainya, dan kita beri motivasi kepada siswa kita di dalam pembelajaran, sehingga akan memberikan satu semangat yang berbeda kalau kita beri di awal pembelajaran seperti itu. Kemudian diberi orientasi masalah. Jadi sebelum tadi sudah diberi tadi semangat, kemudian ada masalah yang diberikan pada hari itu. Pada pertemuan ini kami mengambil tentang sistem komputer
bagaimana siswa akan mengorganisasi sistem komputer itu. Kita bagi dengan 3 kelompok, yaitu siswa yang bergaya belajar visual, kelompok pertama, kemudian yang gaya belajar auditori, kita kelompokkan kedua, dan belajar yang kelompok 3 adalah belajar dengan kinestetik. Nah, dari masing-masing itu kami suruh membuat materi, yaitu tentang kelompok 1 tentang hardware, kelompok 2 tentang software, dan kelompok 3 tentang firmware. Kemudian dari setelah selesai dari diskusi, mereka menyajikan hasil karyanya dengan kertas. Ini masih secara manual saja. Kemudian akan kami inovasi dengan Padlet tersebut. Kemudian di akhir pembelajaran kami berikan refleksi. Bapak Ibu yang saya banggakan, dan saya ini hasil untuk Padletnya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Untuk Padletnya sudah terlihat, nggih? Perlu gambarnya aja Pak, udah. Ya. Oh sudah, nggih. Nah, ini adalah hasil dari hasil anak-anak dari Padlet yang tadinya kita hanya pakai manual, kemudian di sini ada kelompoknya, kemudian di sini ada soal, dan hasil diskusi sudah dipaparkan di dalam Padlet ini. Sehingga dari hasil ini anak-anak akan lebih senang, ya lebih senang. Kemudian kita sudah menggunakan teknologi dengan HP maupun komputer yang ada di lab komputer. Kemudian bisa kita gunakan untuk mengupload file, kemudian video juga ada. Dari sini anak-anak sudah menjelaskan. Contoh untuk yang hardware di sini ada videonya. Ya, jadi dari tugas anak-anak itu bisa kita lihat di sini juga dari dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini untuk kelompok 2 tentang software-nya juga ada. Dengan demikian siswa akan lebih senang belajar sistem komputer dengan menggunakan tablet ini. Inilah yang bisa saya sampaikan bagaimana Padlet pembelajaran berdiferensiasi menggunakan tablet yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, pada kesempatan berkolaborasi dan berbagi kepada sahabat teknologi se-Indonesia. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan hasil dari inovasi pembelajaran dengan Padlet atau bisa disingkat dengan Padlet yang disampaikan oleh Bapak Waluyo dari SMK Negeri 3 Sukoharjo. Waktu masih ada sekitar 13 menit lagi, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan langsung open mic atau lewat chat room. Monggo Bapak Sunarto, dipersilahkan langsung open mic saja. Bapak Sunarto yang tadi Ryzen. Halo? Apa mungkin kepencet ya? Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya tentang pembelajaran dengan Padlet. Monggo dipersilahkan. Kelihatannya pas, Bu. Oh, pas berarti sudah jelas sekali ya Pak ya. Alhamdulillah berarti menerimanya masukan dan saran saja ya Pak. Oh iya ini Pak Sunarto, maaf kepencet katanya. Untung yang kepencet cuma Ryzen-nya ya Pak ya, bukan yang lain. Ya. Nah, para sahabat teknologi di seluruh Indonesia, ini tadi adalah paparan tentang Padlet yang
sahabat sudah paham semuanya karena tidak ada pertanyaan, berarti nanti mungkin bisa juga menjadi inspirasi para sahabat untuk diterapkan atau di ATM, di pembelajaran di instansi yang sahabat naungi. Nah, kita lanjut ya Pak. Untuk yang kedua, yaitu canting pembelajaran dengan aplikasi ClassPoint dan TTS. Mohon izin untuk share screen. Ini adalah strategi canting yang fungsinya untuk melejitkan motivasi belajar siswa. Perkenalkan, nama saya Tri Susilowati. Saya dari SMK Negeri Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Nah, sahabat, pernahkah kita itu berpikir ya, anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Nah, alat kecil itu menjadi sahabat setianya anak-anak daripada dia belajar. Dalam keseharian, dia tidak belajar itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak melihat HP itu merasa ketergantungan. Seperti morfin bagi anak-anak itu ya. Nah, demikian juga dengan anak-anak didik saya. Dimanapun dia berada pasti memakai HP. Nanti kalau kita pembelajarannya itu tidak pakai HP, itu anak akan merasa bosan. Akan merasa jenuh, katanya tidak menarik, dan yang terakhir mesti malas mengikuti pelajaran. Nah, bosan, jenuh, tidak menarik, dan malas tadi bisa disingkat dengan bon, jentik, marimas. Nah, apa akibat bon, jentik, marimas pada anak didik kita, terutama anak didik saya yaitu, itu akan mengakibatkan menurunnya prestasi belajar siswa atau peserta didik, karena motivasi belajarnya tidak ada. Sehingga saya membutuhkan suatu upaya dan usaha yang berkesinambungan untuk mengatasi penyakit bon, jentik, marimas ini. Nah, dari sekian banyak strategi pembelajaran yang ada, saya memilih sebuah strategi yang paling menggembirakan, enak, dan berhasil guna dalam pencapaian tujuan belajar, yakni motivasi belajar yang meningkat. Strategi yang saya gunakan adalah canting atau ClassPoint dan TTS atau teka-teki silang. Nah, kapan strategi canting itu saya terapkan? Strategi canting saya terapkan pada semester 1 tahun pelajaran 2023 atau 2024. Sehingga hal tersebut masih hangat seperti mendoan yang baru diangkat dari penggorengan ya. Nah, itu pastikan enak sekali ya mendoan ketika masih hangat. Pembelajaran ini terjadi pada tanggal 13 Oktober dan 16 Oktober 2023. Peserta didik yang terdampak adalah kelas 10 TKR 1 dan 10 TKR 2. Keberhasilan strategi canting ini bisa dilihat dari peningkatan motivasi siswa dalam peningkatan interaksi serta kolaborasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian di mana strategi canting saya terapkan? Strategi canting tentunya saya terapkan di SMK Negeri Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, di mana sekolah saya itu membolehkan peserta didik menggunakan HP dalam pembelajarannya, sehingga sekolah sudah menyiapkan akses hotspot WiFi di kelas-kelas, sehingga aksesnya itu bisa cepat, kuat, dan jernih. Nah, kenapa saya itu menggunakan metode canting? Ada 5 alasan yang saya gunakan untuk menggunakan metode canting. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Penurunan motivasi belajar itu akhirnya akan berimbas pada prestasi belajar siswa. Jadi, bagaimana saya bisa meningkatkan motivasi belajar sehingga berdampak pada prestasi siswa tersebut? Yang kedua adalah meningkatkan interaksi siswa. Kalau interaksi siswa itu terasa, kelas tersebut akan hidup. Berbeda kalau komunikasi itu hanya satu arah. Guru menjelaskan, tapi murid hanya menerima saja. Habis itu silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Nah, itu tidak ada interaksi siswa. Siswa seolah itu hanya tidak punya peran di pembelajaran itu. Dia hanya sebagai objek. Dia tidak bisa sebagai subjek. Nah, di sini yang akan saya angkat adalah siswa itu sebagai subjek
sehingga dia akan bertanggung jawab terhadap dampak yang diakibatkan ketika dia ada di subjek tersebut. Itu yang dinamakan interaksi. Yang ketiga, siswa lebih fokus dalam belajar. Biasanya kalau anak itu suka dengan barang, itu pasti dia akan fokus dengan barang itu. Nah, pembelajaran ini kan diikuti dengan HP-nya siswa. Barang kecil yang paling disukai oleh anak. Nah, kita menggunakan itu, memanfaatkan itu supaya anak lebih fokus dalam belajar tanpa meninggalkan benda kecil kesayangannya. Yang keempat adalah memberikan kegembiraan dalam belajar. Nanti dalam kelas poin, anak-anak itu bisa melihat, oh jawabannya benar apa salah. Kemudian nanti yang dapat bintang yang paling banyak siapa, rankingnya siapa. Nah, itu memberikan kegembiraan tersendiri di dalam belajar. Dia bisa mengekspresikan jawabannya dia. Dan yang terakhir adalah canting itu atau kelas poin, aplikasi yang menarik, mudah, dan gratis. Karena ini berbasis web. Sehingga anak-anak hanya bermodal wifi sekolah kalau di sekolahnya. Kalau di rumahnya ada wifi, dia bisa pakai wifi rumah. Tetapi kalau tidak, dia harus pakai modal kuota. Nah, itu alasan dari saya ketika saya menggunakan metode canting. Nah, kemudian apa itu kelas poin? Kelas poin adalah aplikasi yang memungkinkan tampilan PPT menjadi lebih bervariasi dan lebih menarik. Jadi kelas poin itu basisnya adalah PPT. Secara ilmiah, kelas poin adalah aplikasi yang tersambung dengan Microsoft PowerPoint, sehingga memudahkan para pengajar saat memberikan presentasi atau menjelaskan materi tertentu kepada para siswa. Ada beberapa fitur yang tersedia dalam kelas poin, yakni membuat kuis dengan berbagai tipe pertanyaan. Nah, dengan kelas poin, PPT akan menjadi ciamik untuk aplikasi dalam pembelajaran. Guru cukup register dalam memasuki aplikasi ini dan secara otomatis langsung menempel di PPT di akun Google kita. Tentunya registrasi menggunakan email dan password yang biasa digunakan. Ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat kelas poin? Adapun cara mengunduh kelas poin, yang pertama, teman-teman atau sahabat harus membuka browser. Kemudian ketik classpoint.io. Yang kedua, klik free download. Yang ketiga, masukkan nama, email, dan organisasi. Organisasi tentunya adalah instansi tempat sahabat bekerja. Yang keempat adalah klik download now. Lanjutkan install. Karena sahabat itu baru pertama, kemudian sign up. Setelah itu baru buka di folder unduhan hasil mengunduh kelas poin. Setelah diunduh, klik jalankan terus install. Lanjut klik accept. Kemudian iya. Jika sudah terinstall akan ada tampilan ink new. Nah, untuk menampilkan ribbon, klik sign up. Kemudian isikan first name, last name, organisasi, sektor. Nah, untuk sektor dari SD sampai dengan SMA atau SMK itu dipilih K12. Baru kemudian klik country, masukkan negaranya mana, kemudian baru klik next. Kemudian bagaimana cara siswa join untuk kelas poin? Yang pertama adalah membuka browsernya. Ketik kelas poin app. Karena berbasis web, itu langsung tidak usah pakai download aplikasi. Yang kedua, klik kelas poin dan masukkan kode yang ada di kelas poinnya tadi. Tentunya kode ini ada di kelas poinnya gurunya, sehingga gurunya harus share. Masukkan kode sekian gitu ya. Kemudian ketik nama siswa. Setelah itu anak sudah bisa bergabung dengan kelas poin. Seperti yang sudah saya lakukan di praktek pembelajarannya saya.
Aduh, apa sih? Dengar Bu. Tidak ada suaranya Putri. Aduh, sudah saya besarkan nih Pak. Aduh. Dilanjut aja. Oke. Nah, di sini kita bisa memberikan penghargaan pada anak-anak. Ya, itu ada kelihatan yang dapat bintang berapa gitu ya. Kemudian ada yang nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Itu merupakan apresiasi kita terhadap interaksi siswa gitu ya. Kemudian di akhir itu nanti
ada apa namanya siswa yang mau refleksi. Dia mengatakan senang belajar dengan kelas poin sehingga dia merasa tertarik. Ya, ini aksi berbagi saya dengan sesama teman guru. Nah, dia mengatakan bahwa belajar MP itu menyenangkan, menyusahkan, dan berpikir. Menyenangkan itu karena dia harus belajar dengan sesuatu yang baru. Itu merupakan senang. Kemudian berpikir, dia harus berpikir MPI apa yang cocok untuk anak-anak sekarang. Nah, kemudian menyusahkannya apa? Dia harus belajar. Dari yang nggak tahu jadi tahu, kemudian mau nggak mau dia harus belajar untuk menjadi tahu. Begitu praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah maupun di teman sejawat. Nah, kita lanjut. Kalau tadi adalah kelas point, sekarang adalah crossword fork. Apakah itu crossword fork? Crossword fork adalah sebuah software yang membantu Anda dalam membuat permainan teka-teki silang atau TTS dengan cepat dan mudah. Dalam software ini tidak hanya untuk membuat teka-teki silang saja, akan tetapi Anda juga dapat membuat permainan mencari kata atau word search. Nah, seperti apa? Ini saya membuat crossword untuk TTS yang sudah saya buat untuk materi alat ukur. Ada pertanyaan mendatar, ada pertanyaan untuk menurun. Ini saya share ke siswa, kemudian siswa saya suruh untuk menjawabnya. Ayo cepat dituliskan di kotak kolomnya sehingga anak antusias. Nanti cepat-cepatan siapa yang benar begitu. Nanti tampilannya kalau sudah ada jawabannya akan seperti ini. Nah, dengan adanya kelas poin ataupun TTS tadi, anak-anak yang tadinya bosan, jenuh, malas, tidak menarik, akhirnya akan tertarik dengan mengikuti pembelajaran. Motivasinya meningkat. Dengan apa yang kita sampaikan akan lebih mengena. Dan anak itu dengan sukarela. Kalau kita pembelajarannya hanya satu arah dari guru ke murid, itu bisa paksa rela ya. Dia terpaksa mengikuti, tapi juga rela gitu. Namanya paksa rela. Tapi kalau dia menggunakan barang kecil yang menjadi kesukaannya dia, yaitu HP, dia akan sukarela dan senang hati. Nah, jadi seorang guru itu pandai-pandailah kita untuk mencari celah supaya anak itu tidak bosan dengan kita dan selalu semangat atau termotivasi untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, demikian praktek baik dari saya dengan strategi cantik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Menjadi guru yang dirindukan atau guru yang dilupakan itu adalah suatu pilihan. Jadilah guru yang kreatif dan inovatif, yang kehadirannya selalu dirindukan dan dinantikan murid-murid kita. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Sekian, terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi materi yang sempat dipaparkan oleh Ibu Tri Susilowati terkait dengan berbagi praktik baiknya untuk mengatasi bon jentik marimas, bosan, jenuh, tidak tertarik, dan malas. Yaitu dengan cara menerapkan pembelajaran canting dan kelas poin dan juga TTS silang. Tentunya sangat menyenangkan ketika siswa bisa menggunakan gawainya untuk pembelajaran. Apalagi ditambah dengan memanfaatkan kelas poin, kemudian teka-teki silang, itu jauh sangat menyenangkan. Baik, untuk sesi kali ini kami buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand. Oke, sudah ada yang raise hand sepertinya. Pak Sahrul Ade Amanatullah. Monggo. Pak Sahrul. Monggo Pak Sahrul. Oke, mungkin terpencet. Ada lagi yang raise hand, monggo. Oke.
selain Pak Sarul atau mungkin Pak Sarul tadi terpencet nggih? Mungkin kepencet, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab mungkin bisa dilanjut nanti di akhir sesi nggih. Kita bisa lanjutkan ke berbagi praktik baik selanjutnya nggih Bapak Ibu. Izinkan nanti saya akan berbagi praktik baik. Mohon izin share screen nggih Bapak Ibu. Bapak, monggo. Apakah sudah muncul untuk share screen saya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah nggih? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Saya di sini menyadari bahwa ilmu dan pengalaman saya belum seberapa dibandingkan dengan Bapak Ibu peserta webinar di sini, nggih. Jadi mohon izin saya ikut berbagi. Namun saya ingin membagikan pengalaman saya yang saya singkat menjadi sebuah kata viral meter, yaitu inovasi pembelajaran digital memanfaatkan Majar Komter. Majar Komter sendiri itu juga singkatan lagi dari Mari Belajar Komponen Komputer, di mana multimedia pembelajaran informatif ini saya buat ketika mengikuti kegiatan pembatik di level 3 di tahun 2023. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sigit Purnama dari SMP Negeri 2 Kesugihan. Saya dibesarkan di Banjarnegara, tinggal di Purwokerto, dan mengajar di Cilacap. Kemudian saya guru informatika di SMP Negeri 2 Sugihan Cilacap sejak tahun 2021. Tentunya di sini masih sangat sedikit pengalaman saya nih. Sebelum itu dari tahun 2011 saya pernah mengajar di sekolah menengah kejuruan, tepatnya di jurusan TKJ SMK Negeri 2 Bawang Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan situasi dan kondisi di tempat saya bertugas saat ini. Yang pertama, saya bekerja di SMP Negeri 2 Kesugihan, dan SMP ini berada di Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, di mana letaknya tidak di kota namun tidak di pelosok. Sama seperti sekolah jenengan, di sekolah kami juga tersedia fasilitas lab komputer yang sudah lengkap dengan akses internet. Alhamdulillah akses internet mudah dijangkau dan bisa digunakan. Namun jangan dibandingkan fasilitas ini dengan lab yang ada di SMA atau di SMK Bapak Ibu. Materi pembelajaran pada media digital yang dibuat yaitu tentang pengenalan komponen komputer, di mana saya terapkan mata pelajaran saya yaitu mata pelajaran informatika. Berikutnya, tantangan yang dihadapi hampir sama nih. Peserta didik sudah terbiasa bermain handphone untuk mengakses berbagai konten di internet. Bahkan mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar HP-nya. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu konten yang diakses biasanya berupa konten hiburan, media sosial, dan bukan konten-konten pendidikan. Selanjutnya hanya beberapa murid yang memiliki laptop atau komputer di rumah. Dan di sekolah
kebetulan siswa kami dilarang membawa HP, kecuali memang ada keterkaitan dengan tugas dari guru, dan ketika siswa harus membawa HP, maka harus dipastikan penggunaannya terkontrol dan terawasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka saya membuat multimedia pembelajaran interaktif disesuaikan dengan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Multimedia pembelajaran tersebut saya sebut Majar Komter, yaitu Mari Belajar Komponen Komputer, yang saya buat dengan aplikasi Articulate Storyline 3 yang saya pelajari ketika mengikuti pembatik di level 3. Sebenarnya untuk membuat desain tampilannya, saya memanfaatkan aplikasi lain, yaitu memanfaatkan aplikasi Canva supaya mudah memilih desain yang interaktif, disukai siswa, dan bisa diedit sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Namun, Bapak Ibu juga bisa membuat MPI atau multimedia pembelajaran interaktif dengan software lainnya yang tentunya Bapak Ibu kuasai. Semisal memanfaatkan PowerPoint, ditambahkan dengan iSpring, atau memanfaatkan Canva dan dipublish dalam bentuk website, atau bisa juga menggunakan SAC, Smart App Creator. Setelah MPI tersebut jadi, maka langkah selanjutnya saya menggunakan Majar Komter di dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran ada beberapa model pembelajaran yang sering digunakan dengan memanfaatkan MPI. Di antaranya ada model pembelajaran kooperatif, di mana di sini model yang mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok. Dalam pembelajaran interaktif, model ini dapat diterapkan dengan cara peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan melalui media interaktif. Pembelajaran berikutnya bisa juga menggunakan discovery learning, di mana di sini mengajarkan peserta didik untuk belajar dengan cara menemukan sendiri jawaban dari masalah yang diberikan. Dalam pembelajaran interaktif, model ini dapat diterapkan dengan cara peserta didik menggunakan media interaktif untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan jawaban dari masalah yang diberikan. Model pembelajaran berikutnya ada problem-based learning. Ini sangat populer nih, di mana memfokuskan pada pemecahan masalah. Dalam pembelajaran interaktif, model ini dapat diterapkan dengan cara peserta didik menggunakan media interaktif untuk mencari solusi dari masalah yang diberikan. Nah, model pembelajaran yang keempat yaitu contextual teaching and learning, di mana mengaitkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Dalam pembelajaran interaktif, model ini dapat diterapkan dengan cara peserta didik menggunakan media interaktif yang berhubungan dengan situasi kehidupan sehari-hari mereka untuk memperdalam pemahaman terhadap materi pelajaran. Nah, semua model pembelajaran di atas dapat diadaptasi untuk digunakan dalam pembelajaran dengan media interaktif. Penting untuk memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Nah, sebelum pembelajaran, biasanya kita melakukan asesmen diagnostik dengan tujuan mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan dan kelemahan model belajar peserta didik. Sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Di sini kita bisa memanfaatkan quizzes paper mode sebagai alat bantu dalam asesmen tersebut.
Kelebihannya yaitu kita bisa memanfaatkan Quizzes namun tanpa perlu ada perangkat komputer atau smartphone yang digunakan oleh peserta didik. Kita cukup mempersiapkan cetak dari kode QR sejumlah peserta didik dalam sebuah kelas dan membagikannya kepada peserta didik. Selanjutnya, kita tinggal tampilkan soal pada layar dan jawaban siswa kita scan menggunakan handphone kita. Nah, berikut sedikit dokumentasi penggunaan Quizzes paper mode di awal pembelajaran. Selanjutnya, kita memanfaatkan bahan ajar majar komputer dalam pembelajaran. Kelebihan dari menggunakan bahan ajar ini yaitu peserta didik dapat secara mandiri mengakses majar komputer dari link yang telah dibagikan. Kemudian peserta didik dapat secara mandiri mempelajari materi komponen komputer. Kemudian peserta didik dapat secara mandiri mengerjakan latihan soalnya dan bisa diulang berkali-kali. Nah, di sini saya sediakan sebuah link di https://majarkomputer. Melalui link tersebut, Bapak Ibu bisa mengaksesnya dan melihatnya. Untuk mengaksesnya biasanya link yang saya tampilkan ini saya kasih kepada siswa, ditampilkan di layar ya. Namun di sini saya pisahkan menjadi dua akses, yaitu akses dari internet dan juga akses dari jaringan lokal. Ketika kita mengakses link akses dari internet, maka akan diarahkan ke MPI yang sudah diupload pada sebuah hosting. Namun ketika kita mengakses link akses dari jaringan lokal, maka kita mengakses pada sebuah komputer yang sudah menjalankan aplikasi SAM, XAMPP, dan sudah diisi dengan MPI kita. Hal ini bertujuan untuk bisa mendapatkan akses yang lebih lancar ketika menggunakan jaringan lokal di lab komputer. Kita cukup mengakses dari jaringan lokal saja ketika menggunakan lab komputer untuk mengakses majar komputer. Selanjutnya, saya juga memasang atau menginstal aplikasi monitoring pada setiap laptop yang digunakan pada lab komputer supaya dapat kita awasi. Dan juga dapat membatasi penggunaan laptop ketika dipakai siswa untuk pembelajaran. Hal ini sangat memudahkan kita sebagai guru dalam mengawasi apa saja yang sedang diakses dan dibuka oleh siswa. Kita juga bisa mengunci layar komputer ketika siswa sedang mendengarkan penjelasan dari kita. Nah, berikut tampilan dari MPI Majar Komputer. Di awal pembelajaran, saya menerangkan kepada siswa menu-menu pada Majar Komputer. Itu semuanya bisa diakses oleh mereka secara acak, secara mandiri, secara berulang-ulang. Boleh ke materi dulu atau boleh langsung ke latihan soal terlebih dahulu. Semua itu diserahkan pada siswa. Mereka bebas tes menu-menu yang ada di situ. Nah, ini adalah sedikit tampilan dari menu materi. Di situ ada menu-menu materi yang dilengkapi dengan tulisan, gambar, dan penjelasan. Ya, ini juga tampilan dari Majar Komputer di menu latihan soal, di mana nanti siswa di sini
dituntut untuk menuliskan namanya, baru bisa klik mulai untuk memainkan atau mencoba latihan soalnya. Di sini nanti siswa hanya menarik-narik komponen-komponen komputer disesuaikan dengan kategori komponen tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari menu nilai dari latihan soal yang dikerjakan siswa. Ketika siswa sudah selesai mengerjakan, maka akan tampil nilainya. Nah, ini menjadi salah satu pemacu pada siswa. Mereka akan terpacu untuk memperoleh nilai yang terbaik. Mereka akan berusaha mengulanginya, membaca materi lagi, mencatatnya di buku, dan seterusnya. Dan semua itu terjadi dengan menyenangkan, menggembirakan. Di sini peserta didik termotivasi untuk belajar karena pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Peserta didik juga dapat belajar secara mandiri dan menyesuaikan kecepatan belajar mereka sendiri. Mereka juga bisa mengulangnya lagi dan lagi, sampai mereka betul-betul paham dan merasa puas dengan pembelajaran ini. Nah, di sini peserta didik terlihat aktif dan senang. Dicoba dulu. Ya. Nah, di sini secara terlihat aktif dan senang, ya, terlihat dari senyum mereka ketika menggunakan media ajar digital interaktif ajar komputer. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya, kemudian di sini akan ditampilkan salah satu testimoni dari siswa, di mana di sini pengambilan dokumentasi saya serahkan kepada siswa, saya tawarkan siapa yang mau memberi masukan, siapa yang mau memberi komentar, siapa yang mau memberi testimoni, dan saya siapkan handphone saya taruh di tripod dan biarkan mereka untuk mengaksesnya sendiri, merekamnya sendiri, dan hasilnya seperti ini. nama saya Limas Kinaryosi. Perkenalkan, nama saya Desa Sabila Fisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limas Kinaryosi. Perkenalkan, nama saya Desa Sabila Fisa. Pendapat saya dari tadi telah melakukan tes di web Majar Komputer itu sangat seru, apalagi dengan gambar seperti bajak laut itu sangat menyenangkan bagi anak-anak remaja seperti kami. Terus juga selain kita dapat mengerjakan soal-soal di situ, kita juga dapat mempelajari materinya terlebih dahulu, sehingga kalau semisal misalnya kita tidak melihat materinya terlebih dahulu, otomatis kita saat mengerjakan tes soal tersebut jelas susah ya guys ya. Nah seperti itu. Tadi sampai-sampai saya harus mengulangi 2 kali hingga mencapai nilai yang sempurna di atas 75. Gitu. Gimana dengan kalian? Ya menurut saya sih enak permainannya, terus seru juga, kita tahu materi-materi dari penjelasan tersebut yang kita belum tahu gitu loh. Terus menurut kamu? Kalau menurut saya aplikasinya sangat seru, saya juga bisa mendapat materi yang lebih lanjut tentang tes tersebut. Ya. Kalau kalian tadi mengulang sampai berapa kali? Aku sih 2 kali. Ya, aku juga 2 kali. Kalau saya sih ya sama 2 kali. Jadi ya seperti itu ya guys ya, jangan menyerah kalau semisal nilai kita belum memuaskan, jadi harus diulang sekali lagi guys. Oke, terima kasih. Nah, tadi sedikit testimoni dari siswa.
Kemudian hasilnya dari pembelajaran tersebut berupa tujuan pembelajaran yang tercapai, bonusnya siswa aktif dan senang selama pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran interaktif Majar Komputer. Mari belajar komponen komputer. Terima kasih, semangat berkolaborasi, menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Sigit. Demikian cerita praktik baik dari Bapak Sigit Purnama dari SMP Negeri 2 Kesugihan. Beliau menampilkan MPI Majar Komputer, mari belajar komponen komputer yang interaktif, kemudian bisa memacu siswa untuk belajar lebih menyenangkan, bisa belajar mandiri. Kemudian tadi ada asesmen diagnostik menggunakan kuisis paper mode yang bisa menjadi referensi maupun inspirasi dari Bapak Ibu sahabat teknologi di webinar kali ini. Sesi selanjutnya untuk sesi tanya jawab, silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa raise hand. Di sini ada Jerokhaliana SPD, silakan boleh menanyakan. Mengaktifkan mic-nya, Ibu. Ibu Rokaliana SPD. Atau ada penanya lain? Di sini sangat menarik sekali. Bisa ditanyakan. Udika Reskiana. Monggo Ibu, ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, selamat untuk pembicara kita Bapak Sigit Purnama. Materi yang disampaikan itu sangat menginspirasi, walaupun kami dari mapel yang berbeda, tapi teramat sangat menginspirasi. Jadi dari awal sampai akhir pembelajaran, bagaimana tadi Majar Komputer itu bisa memfasilitasi siswa dari berbagai level. Sebelumnya saya tidak bertanya, tapi saya ingin mengapresiasi, Pak. Kalau yang saya tanyakan hanya satu, bagaimana perasaan Bapak, Pak Sigit Purnama, dan sebentar Pak, ini HP bunyi. Bagaimana perasaan Pak Sigit Purnama ketika berhasil menyelesaikan kegiatan tadi, kemudian bagaimana perasaannya pula ketika mampu memfasilitasi siswa sedemikian baiknya gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak. Monggo Pak Sigit bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Ibu Dika Reskiana yang telah memberikan apresiasinya kepada kami. Tentunya bagaimana perasaan ya. Oke, untuk yang pertama saya sendiri tidak tahu ya kok bisa sampai level 4 di pembatik ini ya perasaannya pastinya bahagia ya. Saya rasa banyak bonus yang saya dapatkan di sini ya. Bisa bertemu dengan orang-orang hebat, bisa mempelajari materi-materi yang baru dan ternyata aplikatif bisa diterapkan. Dan tentunya di sini bisa membuat siswa bahagia belajar ya. Itu sungguh luar biasa menyenangkannya ya, sebagai guru merasa ya kita bisa senyum-senyum ya, senyum-senyum ya gitu. Oh, bagus ini bagus kayak gitu. Ya seperti itu kurang lebih perasaan saya. Bisa terwakilkan dengan senyuman yang merasa ya puas kayak gitu. Terima kasih, mungkin itu jawaban saya. Bagaimana Ibu Dika Reskiana? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Cukup Bapak, terima kasih. Iya. Tadi ada yang raise hand lagi dari masih Ibu Rokaliana SPD. Monggo Ibu bisa mengaktifkan mic-nya.
Ibu Rokaliana, atau mungkin sahabat teknologi yang lain? Ada yang mungkin tanya kuisis atau mungkin tanya MPI interaktif itu yang paling mudah seperti apa? Seperti itu. Atau ini lanjut? Gimana Pak Sigit? Halo? Ya, bisa dilanjut Pak. Bisa dilanjut. Lanjut Pak. Ya saya aja nih yang moderatornya. Okay. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi dari Pak Sigit Purnama yang sudah menyampaikan materi yang ketiga. Kemudian baiklah untuk materi yang keempat, yaitu dari Pak Ibnu Rizaki. Beliau akan menyampaikan tentang inovasi pembelajaran dengan Xinuli, aplikasi Android numerasi dan literasi, bagaimana prosesnya, bagaimana pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Ibnu Rizaki di sekolahnya. Mari kita simak bersama pada sesi yang keempat ini. Silakan Pak Ibnu Rizaki. Ya, terima kasih. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Monggo. Sudah terlihatkah layar? Sampun, Pak. Ampun, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sahabat teknologi di webinar kali ini. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk berbagi cerita praktik baik. Dan terima kasih pula telah menyempatkan waktunya, menyempatkan kesibukannya untuk mengikuti webinar kali ini, webinar Akrab, Aksi Rabu Berbagi. Pada praktik baik yang akan saya ceritakan dengan judul pentingnya inovasi media pembelajaran interaktif sebagai usaha penguatan numerasi dan literasi pada mata pelajaran IPA. Ini adalah profil saya, berasal dari Brebes, kelahiran 17 Januari 1994, unit kerja di SMP Negeri 5 1 Atap Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, pengampu ilmu pengetahuan alam, mapel IPA. Berikut email dan media sosial yang mungkin bisa Bapak Ibu mampir untuk sekedar melihat-lihat seperti itu. Di awal cerita baik ini saya akan menceritakan tentang situasi sekolah saya. Bisa dilihat Bapak Ibu, lokasi saya di SMP Negeri 5 1 Atap Bumi Jawa dengan domain 1 atap karena kami itu satu kompleks dengan SD Sigedong 3 Kecamatan Bumi Jawa. Slide-nya nggak jalan kami, Pak Ibnu. Oh, nggih. Ya, belum bergeser. Iya, sudah sekarang. Saya share ke, saya ulang saja. Saya full screen kan. Gimana Ibu, sudah? Belum, baru proses Pak. Ini sudah. Nah, nggih. Ya. Sudah full screen nggih? Sampun. Ya. Saya lanjutkan. Sekolah saya itu berada di kaki Gunung Slamet. Bisa dilihat di sekelilingnya itu hanya ada bukit, kemudian ada lahan persawahan, tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamart, apalagi mie kacauan.
Yang ada di peta hanya jalur pendakian Gunung Slamet. Ada 2 jalur di situ. Monggo Bapak Ibu yang bisa mampir ke situ, ingin naik Gunung Slamet, bisa mampir ke sekolah saya. Seperti itu. Dengan lokasi yang jauh, 47 km dari kota Selawi, di puncak gunung, tentu saja ada sebuah keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan akses internet. Di daerah kami, di SMP Negeri 5 Bumi Jawa ini, tidak ada jaringan seluler sama sekali. Kami hanya memiliki jaringan WiFi yang disediakan oleh perorangan, dan biasanya masyarakat, baik siswa ataupun orang tua, membeli voucher internet, baik jam maupun harian. Itu. Kemudian untuk sekolah, kami memasang WiFi, namun dengan kecepatan 5 Mbps untuk sebuah sekolah dengan kecepatan segitu. Dan yang ketiga, di puncak gunung ini, masyarakat masih sangat mengikuti kearifan lokal, mengikuti adat Jawa, kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan religius, karena di sekolah kami itu sangat religius. Seringkali orang tua mengajak anaknya untuk melakukan kegiatan keagamaan atau tradisi Jawa saat jam sekolah. Saya contohkan, misal ketika bulan puasa ada istilah namanya pasaran. Nah, pasaran ini adalah seperti pesantren kilat. Jadi orang tua dan anak itu ke sebuah pesantren selama 15-20 hari. Dan otomatis meninggalkan sekolah selama waktu pasaran itu. Ada pula seperti bulan ini, bulan kemarin lebih tepatnya, bulan Maulid, pengajian berada di mana-mana, haul di mana-mana, ziarah pun terjadi kapan saja. Otomatis tidak pernah kami di bulan ini sekolah dengan siswa penuh. Dari 32 siswa satu kelas, mungkin hanya 16-20 secara bergantian. Hari Senin A berangkat, hari Selasa gantian B yang tidak berangkat. Jadi intensitas kami bertemu siswa secara penuh itu sangat terbatas. Ada juga kearifan lokal yang kejawen. Mungkin Bapak Ibu tahu ada yang namanya Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan. Di tradisi Jawa Rebo Pungkasan ini ada di Rebo Pungkasan ini ada tradisi bahwa seseorang itu kena belai kalau keluar rumah atau kena celaka. Jadi biasanya anak-anak disarankan untuk tidak keluar rumah di saat Rebo Pungkasan, termasuk tidak berangkat sekolah. Nah, itu adalah situasi-situasi yang khas yang mungkin tidak ditemukan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Dengan situasi yang tadi, saya mengidentifikasi tantangan-tantangan yang saya temukan selama kurang lebih 1 tahun saya bekerja di sekolah tersebut. Yang pertama, hasil rapot pendidikan tahun 2022. Bisa dilihat di sebelah kanan, di mana kemampuan literasi kami hanya 25,64%. Dan kemampuan numerasi kami hanya 12,82%. Jauh sekali di bawah rata-rata jauh sekali di bawah rata-rata dari Kabupaten Tegal itu sendiri, 56%. Ini menjadi PR kami, PR semua guru, semua pemangku kebijakan di sekolah. Yang kedua, sumber belajar terbatas. Jauhnya akses lokasi siswa dengan sumber belajar seperti toko buku atau bahkan akses internet. Dan kami, sekolah juga hanya menyediakan buku pendamping yang disediakan di sekolah berikut multimedianya. Kami tidak bisa memberi atau meminjamkan buku pendamping yang bisa dibawa pulang oleh siswa karena jumlahnya terbatas, tidak lebih banyak dari jumlah siswa. Dan yang ketiga,
karena kurangnya intensitas kami bertemu dengan siswa secara penuh, kami harus mengusahakan di setiap pertemuan untuk melakukan pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada siswa. Kami berharap supaya siswa setiap berangkat itu senang, tertarik, dan kangen untuk belajar setiap harinya di sekolah. Dengan semua tantangan ini, saya membuat inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran saya adalah problem based learning pada materi sistem ekskresi menggunakan aplikasi Android Xunuli. Kenapa saya memilih model problem based learning? Karena model ini adalah model yang menurut saya paling cocok diterapkan di sekolah saya. Dengan mengajukan pertanyaan seputar keseharian siswa, dengan mengajukan penyelidikan-penyelidikan kecil, siswa akan tertarik, siswa akan merasa terhubung dengan sebuah materi. Di sini ada sintaks dari model problem based learning. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan kelima adalah menganalisis sekaligus mengevaluasi dari hasil pemecahan masalah. Pertanyaan-pertanyaan ringan yang saya ajukan seputar materi sistem ekskresi pada Mapel IPA kelas 8. Contohnya seperti kenapa kita berkeringat ketika berlari. Kemudian ketika kita berada di sekolah ini, di tempat yang dingin, di pegunungan, kita lebih sering buang air kecil dibanding berkeringat. Atau kita bisa membandingkan orang berjalan di pegunungan dengan orang berjalan di dataran rendah, lebih cepat capek atau lebih cepat terengah-engah ketika berada di pegunungan. Hal-hal seperti itu yang sering terjadi dialami oleh siswa yang menjadi pertanyaan pemantik bagi model problem based learning ini. Setelah saya menentukan model, saya menyiapkan media pembelajaran interaktifnya. Saya membuat MPI dengan menggunakan articulate storyline. Tadi sudah sempat dijelaskan sedikit oleh Bapak Sigit bahwa articulate storyline itu aplikasi hampir mirip seperti PowerPoint dengan sedikit penambahan fitur, yaitu kuis, lalu ada feedback atau umpan balik. Jadi lebih interaktif dibanding PowerPoint. Untuk cara pengoperasiannya 70-80% itu masih sama persis dengan PowerPoint. Jadi Bapak Ibu yang bisa menggunakan PowerPoint bisa juga menggunakan storyline, belajarnya akan lebih cepat. Yang kedua, saya juga menggabungkan kuisis, baik untuk kuis maupun untuk evaluasi. Lalu ada Assembler Edu dan Canva. Saya kombinasikan sebagai hasil karya siswa, seperti itu, tugas karya siswa. Poin-poin yang akan saya terapkan pada aplikasi yang saya buat harus memenuhi 7 komponen ini. Yang pertama, saya harus membuat multi-platform. Karena siswa saya itu tidak memiliki akses internet yang 24 jam, saya harus menyediakan aplikasi ini di HP siswa tanpa menggunakan internet dan juga bisa dipakai juga di sekolah dengan akses internet menggunakan Chromebook ataupun laptop. Yang kedua, bekerja daring maupun luring. Saya membuat 3 versi aplikasi ini. Versi pertama adalah versi offline atau versi yang dipakai tanpa bantuan internet, versi online Android, dan yang ketiga adalah versi online berbasis web yang bisa dipakai secara online menggunakan laptop. Kemudian saya memberi rangkuman materi, kuis interaktif, video pemantik, latihan soal numerasi literasi, serta evaluasi formatif. Keempat, kelima komponen ini saya masukkan ke dalam aplikasi. Harapannya materi dan semua interaksinya bisa digunakan oleh siswa untuk menjadi suplemen pembelajaran. Ini adalah rangkaian sintaks pembelajaran yang sudah saya laksanakan.
Di tahap awal saya melakukan orientasi terhadap masalah. Saya mengarahkan siswa dengan apersepsi kelas itu ibarat sebuah tubuh manusia. Ketika banyak kotoran, ketika banyak sampah, kita harus membuangnya dan harus mengolahnya. Saya analogikan ke dalam tubuh. Ternyata tubuh kita juga setiap hari memasukkan zat-zat dan menghasilkan sampah. Kita harus mengeluarkan. Setelah siswa mendapatkan persepsi yang sama tentang ekskresi, saya masukkan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti yang tadi. Kenapa kita berkeringat? Kenapa urin kita itu kadang pekat, kadang tidak? Kenapa cuaca dingin lebih sering mengeluarkan urinasi dibanding berkeringat? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan ekskresi. Yang kedua, saya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Siswa yang sebelumnya sudah saya beri akses untuk menginstal aplikasi Exinuli ini dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian para siswa menyiapkan HP. Bagi siswa yang tidak memiliki HP atau HP-nya masih bareng dengan orang tua, sekolah menyediakan Chromebook secara offline. Nanti si aplikasi Exinuli saya kirim kopikan dalam bentuk format HTML, bukan berbasis web yang online. Kemudian saya membagikan lembar kerja peserta didik berisi instruksi-instruksi, cara pengerjaan, dan masalah-masalah yang harus diselidiki. Yang ketiga, saya membimbing penyelidikan kelompok. Dengan aplikasi Exinuli, saya menyediakan beberapa video pemantik. Saya menyediakan video berdurasi singkat yang bisa langsung di-play. Kemudian siswa secara berkelompok mendiskusikan, menemukan jawabannya, menemukan masalahnya. Sambil saya berkeliling, saya memberikan umpan balik positif. Saya memberikan penguatan supaya siswa semakin terarah untuk menuju jawaban yang sesuai dengan petunjuk LKPD. Langkah keempat, saya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa secara bergantian maju mempresentasikan hasil dari penyelidikannya. Contoh pada kasus kenapa kita berkeringat. Satu persatu kelompok maju mempresentasikan, kemudian kelompok yang lain dengan jawaban yang pasti agak berbeda akan menanggapi, memberi masukan, atau bahkan menyanggah jawaban yang menurut mereka kurang tepat. Saya sambil mengarahkan, sambil memberi umpan balik positif. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah semua presentasi selesai, diskusi selesai, saya memberi penguatan, saya memberi evaluasi, baik evaluasi penampilan presentasi, penyajian data, ataupun evaluasi tentang konten atau konsep yang sudah mereka presentasikan. Saya memberi penguatan mana yang benar, mana yang salah, kemudian mana juga poin yang perlu dikembangkan lagi dalam sebuah penyelidikan. Setelah presentasi selesai, kuis interaktif. Nah, disinilah inovasi yang saya utamakan. Poin literasi dan numerasi. Sebelumnya, pada problem based learning, siswa menyelidiki dengan video dan menuliskan konsep yang dia punya. Harapannya dia mampu menerapkan literasi yang dia dapatkan dari menonton video, lalu dia literasikan kembali dalam bentuk tulisan. Nah, di tahap ini, literasi itu saya olah lagi. Ada kuis interaktif literasi dan kuis interaktif numerasi yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Lalu ada juga kuis-kuis ringan, kuis-kuis drag and drop, kuis menjodohkan, atau kuis klik gambar yang berhubungan sistem ekskresi. Contohnya ada di sebelah kanan, di situ ada mengurutkan urutan pembentukan ekskresi, kemudian ada feedback dari soal numerasi. Di situ ada gambar infografis batu ginjal, kemudian siswa menerjemahkan poin apa saja yang ada di gambar tersebut atau di infografis tersebut. Secara bergantian siswa maju, karena mereka sebelumnya sudah menginstal di HP, mereka sudah mulai berlatih sebelum pembelajaran, sehingga terjadi interaksi yang cukup ramai, saling saut menyautan, saling meminta untuk
maju mengerjakan lebih dahulu. Nah, ini adalah interaksi yang saya harapkan dan ternyata beneran atau terjadi sungguhan. Dan yang ketujuh, asesmen formatif. Asesmen kali ini saya menggunakan quizzes paper mode dengan alasan yang hampir sama dengan Pak Sigit, bahwa dengan paper mode ini siswa tidak memerlukan koneksi internet atau gawai HP untuk mengerjakan. Saya sebagai guru hanya menyediakan satu handphone dan satu komputer untuk menampilkan pertanyaan dan handphone untuk meng-scan atau memindai jawaban. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri, saya meng-scan, kemudian hasilnya ada di sebelah kanan, langsung terekap nomor soal yang benar, nomor soal yang salah, presentase keberhasilan, kemudian tingkat kelulusannya juga ditampilkan di situ. Langsung real time, jadi saya tidak perlu melakukan analisis lagi. Kemudian di akhir sebelum penutup, saya memberikan tugas untuk membuat model tentang organ ekskresi menggunakan web atau aplikasi atau karya keterampilan yang siswa miliki. Kebetulan pula saya di sekolah ini juga menjabat sebagai pembina ekskul TIK. Pembuatan desain menggunakan Canva, kemudian pembuatan model augmented reality menggunakan Assembler Edu pernah saya ajarkan ketika siswa masih kelas 7. Lalu saya tawarkan kepada siswa akan membuat produk apa. Siswa memilih untuk membuat Assembler Edu model kulit dan ginjal, kemudian ada juga yang memilih menggunakan Canva mempresentasikan hati dan paru-paru. Keempat organ yang merupakan organ ekskresi pada manusia. Nah, karya ini saya jadikan sebagai nilai produk. Setelah sebelumnya ada nilai tes kognitif atau nilai pengetahuan, di sini adalah nilai produk atau nilai psikomotorik. Hasil dan refleksi. Ada 4 hasil yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah berpikir kritis. Saya menggunakan PBL dengan tujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, dengan adanya kasus sehari-hari dalam bentuk video, dengan masalah yang sebenarnya sangat ringan, kenapa kita berkeringat dan lain-lain, itu otomatis secara tidak langsung meningkatkan kemampuan literasi siswa. Siswa jadi tertarik untuk menonton, siswa lebih tertarik untuk menuliskan apa yang dia dapatkan. Yang kedua, ketuntasan kompetensi. Pembelajaran tentu saja ada kompetensi yang harus dicapai. Dari sekian siswa, dari 10 siswa, hanya 80% yang tuntas, bukan hanya ini, sebagian besar tuntas, dan ada 20% siswa yang belum tuntas, yang kemudian saya memberikan bimbingan lanjut dan bimbingan khusus untuk menyelidiki dan memastikan bahwa siswa tersebut sampai dengan tingkat kenuntasan setelah diremedi atau diberi penguatan. Yang ketiga adalah kemampuan literasi dan numerasi. Ini pokok utama yang saya cari. Mungkin nilai kuantitatif dari literasi numerasi tidak bisa saya tampilkan di sini. Karena kita mulai dari 12%, kita mulai dari 25%. Ketika nilai itu melonjak naik drastis dalam satu materi, saya kira itu cukup mustahil, cukup berat bagi kami. Tapi nilai yang akan saya terapkan di sini adalah pembiasaan numerasi dan literasi. Siswa kami biasakan di setiap mata pelajaran untuk diberi pertanyaan, diberi pemantik tentang literasi dan numerasi. Harapannya dalam 1 tahun ke depan tingkat literasi dan numerasinya meningkat. Kelas 8 kemarin sudah melaksanakan ANBK. Kami berharap bahwa nilai ANBK tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Tidak perlu signifikan, asal ada perbaikan itu sudah menjadi program kami. Selain program literasi numerasi di mata pelajaran, di sekolah kami juga sebenarnya sudah membuat program literasi. Ada 1 minggu 1 buku, kemudian ada Jumat literasi dan Jumat inovasi. Itu semua adalah program yang saling berkolaborasi, saling support untuk memecahkan masalah numerasi dan literasi yang
masih sangat rendah di sekolah kami. Dan yang keempat adalah siswa belajar mandiri. Aplikasi Exinuli ini adalah aplikasi Android yang bisa diinstal di semua tipe HP dan bekerja secara offline. Saya mau ngambil trik itu supaya siswa bisa menggunakan di rumah, bisa memamerkan kepada orang tuanya, pamerkan kepada teman ketika belajar, ketika bermain bersama, ketika sore atau malam, supaya mereka terbiasa membuka materi, dan dengan kuis yang interaktif, ada suara-suara yang menarik, ada tampilan-tampilan yang menarik, itu bisa meningkatkan minatnya untuk mengklik-klik, setidaknya untuk membaca, untuk mencoba, tanpa kita menentukan hasilnya baik atau buruk pada skor nilai evaluasi atau kuisnya. Semua kebutuhan, semua akses diserahkan kepada siswa. Jadi guru hanya akan membimbing aplikasi Exinuli ketika di sekolah. Di rumah itu adalah hak dari siswa untuk belajar mandiri. Untuk video praktik baik dan review Exinuli sudah saya upload di YouTube saya, di Ibnu Rizaki. Mungkin saya nanti akan share linknya di kolom komentar. Di sini saya sudah menampilkan review dari MPI Exinuli ini, kemudian untuk praktik pembelajaran fullnya berdurasi rangkuman 11 menit ini sudah saya upload juga, seperti itu. Penutup, mata pelajaran adalah sarana membangun karakter, bukan hanya memberi materi. Itu adalah nilai yang saya dapatkan sekitar 2 atau 1 minggu yang lalu. Saya tersadar bahwa apa yang saya ajarkan itu ternyata tidak melulu bahwa siswa harus paham materinya, tapi saya juga perlu membangun nilai-nilai karakter, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kebaikan yang ada di setiap pembelajaran. Harapannya kita semua, baik saya, Bapak, Ibu guru, sahabat teknologi semua, juga menerapkan pembangun karakter ini. Tidak hanya fokus ke kompetensi dan kelulusan. Terima kasih. Ini adalah sosial media saya, ada YouTube, Instagram, blog, dan Facebook. Di situ saya menceritakan sedikit-sedikit tentang pengalaman saya mengajar dan inovasi-inovasi pembelajaran yang saya lakukan selama 1 tahun di SMP Negeri 5 Bumi Jawa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Ibnu Rizaki. Monggo Bapak Ibu. Baiklah, demikian paparan yang disampaikan oleh Pak Ibnu Rizaki tentang pembelajaran Exinuli. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Bahwasanya meskipun kita jauh dari internet, jauh dari sarana dan prasarana, pembelajaran tetap berlangsung. Kemudian baik secara offline maupun online, dengan terbatasnya sarana dan prasarana, tetapi tidak mengecilkan hati kita untuk selalu berkreasi, terutama untuk sahabat teknologi di Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ada yang bertanya, raise hand, monggo, kami persilahkan. Baik pertanyaan dari ke saya, ke Bu Tri Susilowati, Pak Sigit maupun Pak Ibnu Rizaki, monggo dipersilahkan dari Bapak Ibu semua. Sudah cukup Bapak Ibu atau masih ada yang bertanya? Mungkin sudah jelas semua ya Pak. Sudah jelas berarti. Oke. Kalau nanti masih belum puas dengan apa yang kami sampaikan, bisa WA Japri ataupun bisa menghubungi
di sosial media kita yang sudah di-upload di data sana. Demikian Bapak Ibu, monggo Putri Susilowati untuk menutup acara. Oke, terima kasih Pak Waloyo. Demikian tadi sahabat teknologi di seluruh Indonesia telah selesai webinar series 3 Akrab Aksi Rabu Berbagi dengan 4 narasumber. Adapun kesimpulan dari webinar seri 3 siang hari ini adalah yang pertama, untuk pembelajaran dengan Padlet atau disingkat dengan PEDET sangat membantu guru dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses lewat fitur-fitur yang ada di dalam Padlet. Yang kedua adalah pembelajaran dengan kelas poin dan teka-teki silang yang disingkat canting. Nah, itu sangat membantu guru untuk meningkatkan motivasi dan interaksi siswa melalui pembelajaran dengan gawainya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran dengan majar komputer yang tidak menggunakan gawai, tetapi tetap bisa membuat siswa itu berinteraksi dengan fokus pada pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah Xinuli yang diterapkan di daerah lereng gunung Bapak Ibu, yang tentunya susah akses internetnya, susah dijangkau tempatnya ya Pak Ibnu ya. Nah, itu dengan model pembelajaran problem based learning-nya itu bisa membuat anak terbiasa dengan literasi dan numerasi. Nah, demikian tadi kesimpulan dari webinar series 3 pada hari ini, praktek baik dari 4 narasumber sahabat teknologi 2023. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua dan menginspirasi untuk mempraktikkan media pembelajaran yang interaktif di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sehingga kita bisa selalu berinovasi, selalu kreatif untuk mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana bisa kita menggerakkan siswa, memotivasi siswa agar tetap fokus pada pembelajaran dan meningkatkan prestasinya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih atas keluangan waktu sahabat-sahabat semua telah mengikuti webinar pada siang hari ini. Jangan lupa absennya dan jangan lupa bahagia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.